saya Shanti Putri dan tentunya masih di obrolan pagi dan kita masih membahas topik membangun kebersamaan dari desa. Dan karena kita sudah masuk sesi kedua dan sudah ada penelpon yang masuk, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak? Tiang Pak Budiane dari Sambangan kebetulan Tiang. Kebetulan dari Sambangan, oke Bapak ya. Nggih. Mungkin pertanyaannya Bapak? Nggih Tiang ucapkan selamat dulu niki sareng narasumber keduanya nggih. Bapak kepala desa keduanya niki. Yang ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng yang di sini ada cantik satu. Terutama Sambangan nih, muda lagi. Sudah biasa tarung derajat nih, pasti bertarung sekarang melawan COVID. Saya perhatikan ya, walaupun situasi pandemi seperti ini, jadi tidak menurun. Sinergi kepala desa itu untuk bekerja itu tinggi sekali. Saya perhatikan sekali. Dan harapan saya sinergi kedua desa ini untuk wilayah Sambangan ini dilanjutkan ini. Jadi tidak boleh egois karena satu dengan yang lain kelihatannya saling mendukung. Selanjutnya, penanganan masalah sampah. Nah ini yang perlu ya, walaupun baru dirintis sama kepala desa yang baru, yang ganteng ini, ya. Tapi sampah yang di masing-masing kakak itu belum dimanage dengan baik. Jadi terus terang aja kalau sampah saya belum pernah ada yang ngambil, walaupun sekali-sekali datang tukang sampah ya lewat begitu saja. Gitu. Nah tolong kalau ini bisa dimanage, apalagi kita banyak perumahan model BTN, pengembangan gitu. Kalau itu bisa dimanage dengan baik, ya bank sampah pasti bisa berjalan di tiap-tiap klaster itu ya, bukan klaster pandemi loh. Itu pertama. Kedua, penanganan masalah pariwisata. Kita persiapan pandemi ini kan pasti akan berlalu. Jadi badai itu pasti akan berlalu. Kalau sekarang dipersiapkan pasti nantinya akan menjadi idola bagi semua. Karena fasilitas akomodasi, transportasi, promosi, dan lain-lainnya itu semuanya sudah termasuk keamanan. Sambangan ini saya sebenarnya orang perantauan ya dari luar, tapi merasakan kenyamanan, keamanan itu sebagai penghuni Sambangan saya rasakan sekali. Ya begitu. Nah sekarang kalau ke Panji, nah ini saya tertarik sekali dengan padi tadi Pak. Jadi satu-satunya padi Jatiluwih sama padi Panji ini ya walaupun ada juga di Sudaji dikembangkan kan. Mari kita jadi arahan Pak Bupati itu Mina Padi lah kan gitu ya, Padi Del kita kembangkan sekarang karena jangan kita melihat hasil yang cepat produksinya tapi melihat kualitas karena kualitas ini akan memberikan value added. Jadi tambahan kesehatan kepada kita yang mengkonsumsi. Sekali lagi Pak Mekal, kalau ada nanti padi galih niki, yang pesen lah 1 kuintal ya tiap bulan, gitu. Jadi ya saya berani begitu pesen 1 kuintal. Dan saya harapkan sekali Pak Kades Panji, termasuk Sambangan loh, juga bisa dikembangkan kan di Sambangan masih banyak sawah. Koordinasi kolaborasi dengan HKTI ya. Kebetulan saya ikut di penasehat HKTI dengan Pak Wakil Bupati Pak Dr. Nyoman Sucidre ya sebagai Ketua Dewan Penasehat HKTI di Buleleng. Kita kembangkan. Nanti petani barangkali ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pupuk lah dari HKTI karena HKTI bisa merekomendasi barangkali untuk pupuk dan sebagainya. Nah, kalau di pusat ini dipegang oleh Pak Muldoko. Jadi dengan demikian kalau link ini bagus, Buleleng pasti akan diperhatikan. Itu harapan saya ya untuk kedua kepala desa. Selamat bekerja, semangat ya, merdeka. Sok semua. Baik, terima kasih Bapak Budiane ini dari Desa Sambangan. Kadesnya sudah ada di sini dan terima kasih sudah menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan dan juga
dari sampah di masing-masing kakak yang mungkin yang belum dimanage, saran-saran yang mungkin sudah disampaikan ke Desa Sembangan sendiri. Namun sebelum mungkin ingin ditanggapi, sudah ada penelpon lagi yang masuk, Bapak. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi, Santi. Gongde nih. Baik, Gongde ya. Ya, selamat Silakan. pagi Bapak, Makel keduanya yang betul-betul kami banggakan karena baru ini kami dengar kreatif sekali ya. Dan apa yang sudah Bapak paparkan menurut kami itu sudah sangat high class gitu loh Pak ya, untuk di Buleleng. Dan tetapi Pak ya, kami tetap menggarisbawahi ya Pak ya, karena sudah tidak bisa kami lagi action menin, jadi karena tetap menuju kebaikan itu tidak mudah Pak. Pasti Bapak akan mengalami hal-hal rintangan dan Bapak harus teguh Pak. Lanjutkan ini Pak, karena prinsip Bapak ini akan menyebabkan Buleleng ini akan segalanya akan bisa diatasi Pak. Kemiskinan dan sebagainya. Karena apapun yang sudah Bapak paparkan tadi kami sudah mendengar ketua. Jadi apapun, karena presenter Bapak ini Santi ini sudah bagus sekali, kami sudah bisa bertanya, kali sudah banyak bertanya ini sangat profesional ini presenter kami Pak. Jadi kami cuma menggarisbawahi saja, dan ini satu Pak ya, bagi bak sampah ya, Sambangan Pak ya, Bapak bagus sekali Pak. Kami pernah ke Tangerang Pak, pernah ke Tangerang, bertemu bos itu dulunya dia pemulung Pak. Dia mau membantu Bapak, kalau Bapak mau ke sana minta mesin pengolahannya, aduh bagus sekali Pak. Dia memberi sumbangan itu Pak, membantu Bapak. Coba kalau Bapak mau nanti ada dana atau coba Bapak ke Tangerang Pak. Karena ini bagus sekali Pak, nantinya sampah ini tidak akan tinggal Pak, dan akan produktif Pak. Kalau tidak ada nanti pemecahannya, kita cuma bisa alaukan saja Pak. Jadi cobalah Bapak ke Tangerang. Nanti kalau ada waktu atau dia akan siap membantu Pak. Apa yang Bapak ingin, pemecahan atau mesin-mesin yang untuk mengelola sampah ini Pak, banyak sekali dia punya. Dia sekarang, dia pemulung dulu Pak, betul. Gongdi pernah ke sana. Dan yang kedua, karena majunya negara Vietnam Pak, inilah dari kepala desa Pak. Semua kepala desa, tetapi tidak kepala desa itu yang sebagai ujung tombak, suatu punya prinsip, dia tahu segalanya di desanya sendiri. Nah di sini pemerintah yang sangat proaktif untuk mendukung, memberi suatu statement, mungkin saja karena SDM ya dibantulah hal-hal seperti itu sebenarnya. Kalau tidak, nanti timpang Pak, karena pemerintah itu tetap untuk rakyatnya. Apalagi seperti ini yang selalu prioritaskan sebagai cerminan contoh nantinya ke depan. Dan Bapak di Panji sudah terkenal, tolong bagi ilmunya Pak ya, jangan sendiri, tidak bagus itu Pak. Jadi kita harus bagi-bagikan Pak ilmunya juga pada teman-teman lain, agar kalau bisa semua berbekal di Buleleng punya kreatif seperti Bapak. Jadi itu aja dari Gongde Pak, terima kasih atas waktunya. Om santai Om. Baik, terima kasih Gongde atas sarannya lagi ya. Ternyata ini banyak sekali juga yang ingin memberikan saran baik kepada Desa Panji ataupun Desa Sambangan seperti itu ya Pak ya. Dan di belakang Gongde kami masih membuka kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur bergabung di 23455. Baik, nampaknya sembari kita menunggu lagi penelpon yang ingin bergabung di 23455, mungkin ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu. Oke, ternyata sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu ya Pak ya. Baik, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, mungkin nanti sembari kita menunggu lagi telepon tadi untuk masuk kembali, mungkin bisa dilanjutkan Bapak. Oke. Baik, kita tunggu sejenak ya Bapak nggih. Oke, mungkin ini dari Pak Sutayo ya, karena mungkin dari beliau sendiri itu sering mendengarkan melalui streaming. Nah sekarang kalau menurut yang sendiri, jadi kemajuan suatu desa, nah apalagi itu karena kita tahu itu kemajuan suatu bangsa itu sebenarnya dimulai dari desa. Ini sangat tergantung kepada pemimpinnya ya, terutama dalam hal ini kepala desa, kaurnya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau pemimpinnya sudah dinilai bekerja dengan tulus ikhlas, dengan penuh semangat, dengan penuh pengabdiannya, saya kira ya setiap desa yang ada di Buleleng itu akan bisa cepat maju ya, masyarakatnya akan sejahtera itu karena potensi baik alam juga dari segi ya tanahnya itu sebenarnya sangat baik, bagus sekali. Lebih kalau ada mungkin jadi ya obyek untuk pariwisata itu pasti itu akan bisa maju. Nah saya yakin dan percaya Bapak diperbekal baik di Panji maupun di Sambangan
beliau itu adalah memiliki itu komitmen, jadi itu bagaimana dalam hidupnya akan memberikan yang terbaik kepada desanya. Saya kira kalau sudah seperti itu, pasti desa itu akan maju. Sekian, makasih. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan. Om Santi Sandi, Om Rahayu. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Sutaya ya, dari Tejekula. Dan karena seperti sudah Shanti katakan tadi bahwa mungkin dari Pak Sutaya sendiri mendengarkannya melalui streaming, jadi ada jeda sedikit seperti itu ya Bapak ya. Nah mungkin tadi bisa dilanjutkan dulu Bapak dari Pak Nyoman mengenai tanggapannya untuk penelpon yang sudah masuk tadi Pak. Nggih, tanggapi dulu yang dari warga Titiang iki. Nggih, Pak Budiana Pak Budiana nggih, penglingsir Titiang nggih. Om Swastiastu niki Pak Tut nggih. Jadi seksemu niki masukannya. Jadi terkait yang tadi disampaikan terkait masalah sampah niki nggih. Jadi kita akan kuatkan nanti yang untuk bank sampah sudah ini tapi launchingnya karena beda niki bank sampah dengan TPST. Jadi biar tidak ini. Jadi bank sampah itu kan khususnya sampah-sampah yang organik yang masih bisa diolah. Nah, kita untuk tahun 2021 jadi mengenai penanganan sampah di Desa Sambangan seperti yang tadi disampaikan, jadi kendala kita di Sambangan adalah masalah TPST. Dan kami di Pemdes kemarin di pemerintah Desa Sambangan sudah mengkomunikasikannya itu dengan kelompok yang sudah berjalan. Dengan kelompok yang sudah berjalan. Jadi kita akan kerjasamakan masalah tempat dan walaupun pengelolaannya. Tapi kami dari desa tentunya akan memberikan support dalam bentuk penataan TPST biar lebih layak lagi. Karena kalau melihat dari TPST sekarang terkadang kan dari segi tempatnya sudah jauh dari kerumunan, jadi tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar. Tapi permasalahannya adalah ketika itu belum ditata seperti sekarang, kan sampahnya bisa meluber. Nah itulah yang akan kita kerjasamakan dan yang yakin mudah-mudahan ini bisa berjalan, tapi yang yakin dengan semangat dan juga dari dorongan dari seluruh warga ini. Jadi dengan kita juga buatkan perdes tentang sampah. Jadi yang seperti disampaikan Pak Budiana sampahnya nggak diambil, tapi tahun 2021 kita wajibkan semua bisa berlangganan sampah. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari segi lingkungan, terutama ini yang di hilir, jadi yang di hilir yaitu di dusun Babakan itu dari segi itu memang perumahan. Jadi kalau sampai tidak berlangganan sampah, kita tanda tanya ini kemana dibuangnya? Apakah ke kali atau ke tempat-tempat yang pinggir jalan kan itu? Karena seperti yang kita lihat juga kadang-kadang kita menyandang desa wisata, tapi ketika melewati jalan yang dari Jalan Srikandi masih banyak kadang-kadang sampah yang di pinggir jalan. Jadi itu kita mohon juga doanya Pak Tut Budiana, jadi semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya untuk Pak Gungdi ataupun Pak Sutaya ada tanggapan lagi atau mungkin cukup segitu untuk saran dari mereka seperti itu Pak ya? Mungkin dari Pak Gungdi itu terkait pengelolaan sampahnya yang sudah diminta untuk meminta saran mungkin untuk ke Tangerang seperti itu ya Pak ya? Oh enggak, jadi dari Pak itu dari Gungdi, jadi Pak Suksima Pak Gungdi, jadi tentunya itu juga akan menjadi referensi bagi tiang di khususnya di Desa Sambangan tentang penanganan sampah yang seperti disampaikan. Kalau bisa kan sampahnya ada di desa itu sendiri, dikelola desa dan habis di desa itu sendiri, tidak ada sampah keluar lagi dari desa. Itu mungkin yang harus kita pedomani juga di bukan di Desa Sambangan aja sebenarnya. Kalau bisa semua desa bisa jadi bisa boleh bebas dari sampah. Terima kasih untuk Pak Nyoman. Mungkin dari Pak Mangku ada yang ingin ditambahkan juga? Ya, terima kasih dari Pak Budiana dari terkait dengan padi. Kebetulan padi yang kita punya adalah padi satu-satunya Pak Budiana yang memiliki sertifikasi dari Lesos nasional. Jadi memang caranya mendapatkan sertifikasi Lesos itu tidak gampang Pak, karena airnya itu betul-betul tanpa deterjen. Nah kami mendapatkan sertifikat Lesos ini sebenarnya sudah lama, sudah hampir 3 tahun. Nah harapan kami dengan gerakan yang kami lakukan di Panji, apalagi Bapak sudah request 1 kuintal, saya sudah terima kasih. Nanti pasti dia akan berkunjung mereka dan panennya niki pertengahan bulan niki Pak. Astungkare kita bisa packaging mungkin di akhir bulan. Yang kedua,
terkait dengan Gung Haji, Gung D, semangatnya terima kasih. Jadi Tiang sudah sempat juga berkunjung waktu jadi DPR ke Tangerang. Tetapi tempatnya yang Pak Gung D sampaikan tadi Tiang belum ini ya, belum pasti. Kalau memang ada bantuan mesin, mungkin saya dengan Pak Mekel Sambangan amat sangat perlu. Karena prinsip saya di Panji ini kan sudah ada bank sampah Galang Panji yang sudah menjadi contoh juga di Buleleng. Di samping itu juga kita juga sedang menggalakkan bank sampah di seluruh Banjar. Nah, harapan kami kalau memang ada bantuan mesin ini ya kami yang kami perlu. Jadi kami bergerak, tetapi ada satu sumber yang membantu kami dalam rangka mempermudah. Karena kami kan permasalahan kami banyak sekali. Kalau memang nanti kami di Panji target saya di 2021 sudah punya mesin pemintalan plastik untuk membuat tali. Dan kita coba untuk membuat paving dari sampah plastik. Jadi itu hal-hal yang dua hal yang saya usahakan untuk agar tidak mengirim sampah ke DLH, ke Bengkale. Nah, harapan kami sampah kompos yang kami punya di Panji, kami usahakan untuk kami kelola di Panji dan kita manfaatkan seperti di Panji ini. Kami sedang menggiatkan sekarang wisata edukasi lingkungan atau eco-living tourism. Jadi satu paket mereka ke Panji itu bisa belajar di bank sampahnya, bikin komposnya, dan satu lagi bikin magot. Nah, ini ada tiga proyek yang tiga edukasi yang mereka dapat di samping wisata air itu tadi. Berikutnya terkait dengan pemerintah yang proaktif, buat saya selama ini kami di Porkom dengan Pak Mekel sudah mendapatkan atensi yang baik dari Bapak Bupati, dan harapan kami siapapun jadi yang membantu kami tentunya kami adalah tipe-tipe pekerja, Mbak ya. Jadi kalau kami diberikan ruang dan waktu yang tepat, apalagi dikasih toolsnya yang bagus, tentunya kami bisa berkreasi. Dan berikutnya terkait dengan bagi ilmu, saya pikir jam 5:30 bangun nih Pak. Jadi harapan kami ya satu memang bagi ilmu, yang kedua kami ingin desa menginspirasi desa-desa yang lain agar mari bersama-sama kita, karena ketika kita berbicara wisata, ayo ke Panji, ayo ke Sambangan. Kalau bukan kita di Buleleng, kita sudah tidak mungkin akan dapat tamu dari luar lagi. Kenapa tidak? Jangan sampai uangnya orang Buleleng dibelanjakan di Tabanan atau dibawa ke Denpasar gitu kan. Kalau bisa dibelanjakan di Buleleng lah. Karena potensinya juga banyak di Buleleng seperti dibanding itu, ya. Ini. Dan yang terakhir dari Pak Sutaye terkait dengan potensi alam, tentunya kami seperti yang kami sampaikan di awal ya, terima kasih karena warisan Raja Buleleng ini, Raja Panji Sakti, memang memilih Panji sebagai kerajaannya dulu. Kami sudah disiapkan piranti-pirantinya, jalannya sudah besar, udah gitu hamparan sawahnya juga sudah bagus-bagus. Jadi saya sebenarnya hanya perlu untuk serius saja bekerja agar desa kami bisa maju. Mungkin itu Pak dari penelpon Susmo. Baik, terima kasih Pak Mangku. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak Nyoman, karena selain yang sudah disampaikan tadi, kita mungkin sudah sama-sama tahu bahwa di Desa Sambangan itu banyak sekali dikenal lokasi-lokasi wisata, mulai dari air terjun Aling-Aling, lalu juga ada Krishna Adventure, ada air terjun Tanah Barak, Palawan, dan masih banyak lagi. Dan ada juga tanaman organik di Desa Sambangan yang menjadi pusat rujukan bagi tamu-tamu yang mungkin ingin belajar tentang tanaman organik. Nah, dari Bapak sendiri mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengelolanya, Bapak? Yang dari ininya? Untuk tanaman organik yang ada di Desa Sambangan itu, yang bisa menjadi pusatnya itu, dan untuk objek wisata lainnya, Pak? Oh, untuk sementara kalau yang di organik itu di hidroponik itu ya, jadi hidroponik, jadi itu sendiri masih dikelola kelompok. Jadi kelompok kebetulan juga kelompoknya itu ada, kalau tidak salah kalau di Sambangan ada 3 ini. Jadi kalau itu sendiri belum begini belum begitu, dan sendiri juga masih awam tentang itu. Jadi mungkin masih harus perlu
penjajakan lagi untuk belajar lagi ke ininya. Oke, gitu. perlu belajar lagi seperti itu ya Pak ya. Nah lalu Pak, mungkin belum lama ini juga kita sempat mendengar adanya itu peresmian terkait tempat wisata pemandian Paras, baik ini ada di Desa Panji dan juga ada di Desa Sambangan. Nah, kira-kira bagaimana dari Pak Kades sendiri, baik dari Panji maupun Sambangan, ini membangun komunikasi agar kelak lokasi ini itu tidak menimbulkan miskomunikasi di lapangan, atau bisa dikatakan juga kebersamaan itu bisa tetap terjaga. Mungkin dari Kades Panji dulu, Pak Mangku silakan. Terima kasih, Kak. Artinya kami kemarin mengapresiasi masyarakat kami di Banjarbinas Mandul untuk membuat Kayawan Temuku Paras ini kan kami melihatnya, saya dengan Pak Mekel ini kan melihatnya dari benefitnya dulu. Okay. Benefitnya adalah satu, permasalahan di lapangan itu kan di Subak banyaknya sampah plastik. Nah dengan adanya Kayawan Temuku Paras ini, jadi sampah plastik kan di stop di sana. Jadi di screening di sana, dipakai net di sana, jadi tidak ada sampah plastik yang ke utara atau ke hilir. Nah ini merupakan satu benefit. Makanya ketika kita berbicara terkait dengan membangun dengan cinta, ya kita pikirnya positif dulu lah. Pikirnya positif dulu, apa yang kita kira bisa kita kreasikan, dan saya sepakat dengan Pak Mekar Samangan. Jadi prinsipnya ketika itu untuk lingkungannya, kan tidak hanya ke saya. Iya. Kan Sambangan juga kan. Jadi benefitnya Subak yang dilalui di Sambangan itu sekarang udah bersih. Jadi dari satu gerakan sudah menyelesaikan permasalahan yang tidak selesai-selesai dari dulu, dan mereka komplain saja. Jadi masyarakat Subak itu kan mereka komplain sekali karena lifestyle kita makan yang instan, mie instan dan segala macam dibuang ke sana ke sini kan. Jadi di hamparan sawah semua isinya sampah. Dan kita lihat ada beberapa kartun itu ada burung bangau yang makan plastik itu akhirnya mati karena makan plastik gitu kan. Jadi harapan kami dengan satu gerakan yang kami sepakati berdua dengan Mekar Sambangan, selesai permasalahan itu. Dan yang kedua pasti untuk usaha mikro menengah. Karena dilihat dari pengunjung yang datang kan lebih banyak PNS, tenaga kontrak, atau pegawai-pegawai swasta yang ada di Kabupaten Buleleng, dan kami belum melihat orang-orang luar yang membawa tamu ke sini. Dan yang maju pasti hak produk-produk lokal, seperti es daluman. Kami ada pengusaha kami yang menggiatkan masalah minuman es daluman, itu lagi geprek dan segala macam yang ada di jalur itu yang harganya amat sangat merakyat. Di samping produk kami di desa yang menjadi showcase-nya di sana gitu. Oke, mungkin itu dari Desa Panji. Untuk dari Desa Sambangan sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan juga Bapak? Benar sekali nih, Ki. Jadi kemarin peresmian Kayawan Temuku Paras yang memang dari dari dulu sebagai objeknya ramai dikunjungi. Kalau kita juga melihat juga dari warga kami di Sambangan juga ramai-ramai ke sana mandi. Kalau ini walaupun tempatnya agak jauh, tapi dengan keasliannya keaslian dan situasi lingkungan airnya itu, kejernihan airnya yang menjadi daya tarik. Dan sepakat sekali dengan Pak Mekar Panji. Jadi dari sekarang sudah ada yang mengelola. Jadi setidaknya nih kalau dulu kan masih ada yang mandi pakai sabun, sampo. Nah, sekarang dengan dikelolanya itu sudah ada di sana yang lihat itu aturan bahwa untuk pemakaian deterjen itu artinya sudah dilarang. Jadi itu sudah benar-benar membantu, dan tentunya hasil juga dari ini kita juga sudah sampaikan tadi. Jadi sampahnya agak berkurang dialiri oleh air sungai tersebut, Subaknya itu. Dan dari pengelolaan kita juga tidak permasalahkan jadi siapapun itu juga dari Sambangan, Panji, karena itu juga sebagai perbatasan warga kita. Jadi setidaknya semakin ramai ke sana, semakin ramai yang berbelanja kan di sekitar di sana kan itu. Oke, nah selanjutnya mungkin yang ingin banyak diketahui oleh masyarakat nih Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan kerjasama yang sudah dilakukan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Bapak apa saja kerjasama yang kemungkinan akan dilakukan ke depannya antara Desa Panji dan juga Desa Sambangan. Mungkin dari Pak Nyoman dulu. Jadi tentunya kalau kami di Desa Panji dengan Sambangan, karena memang ini perbatasan sekali, jadi tentunya segala hal nanti ke depan pasti kita komunikasikan Pak Jadi kita komunikasikan tentunya satu sisi
kita ada yang seperti disampaikan tadi, ada tentang daerah-daerah objek wisata yang memang berseberangan dengan berbatasan dengan desa kami. Dan juga kedepannya karena kita juga hutannya juga Niki sangat berbatasan sekali, dan kita juga melihat ada terkadang masih ketidak ini di bawah gitu, tapi kita berusaha menjelaskan ke masyarakat dan ke masyarakat kita sendiri biar lebih pemahamannya tentang hutan kan gitu. Oke. Jadi itu dia, mungkin dari Pak Mangku sendiri ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ya kami sepakat dengan Pak Mangku Sampangan ya. Jadi prinsip di desa yang perlu diperlihatkan di masyarakat kan kekompakan pimpinan. Ketika kami di pimpinan akur, ya mudah-mudahan masyarakat bisa melihat bahwa keakuran kami dalam rangka untuk membangun desa. Jadi harapan kami apapun yang menjadi konflik-konflik itu kan baru hal-hal yang positif saja yang kami informasikan kan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan ya, seperti perceraian, seperti itu seninya orang jadi kepala desa itu ya seninya. Jadi seni seperti itu Pak. Jadi pokoknya banyak mempunyai list permasalahan-permasalahan seperti itu, dan tentunya kami antar Mekel ini mempunyai forum komunikasi kepala desa yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Dan terkait dengan pemanfaatan hutan desa seperti tadi saya sampaikan, permasalahannya kan kadang-kadang warga masyarakat melihatnya di satu titik yang sudah berkembang. Nah, ketika ada komitmen seperti ini kan kita motivasi ya, kalau emang ini merupakan wilayahnya daripada kami, yang bertanggung jawab ya kami. Yang mungkin Sambangan ya Sambangan. Tapi kadang-kadang kan ada jalur-jalur yang melewati, ada ke wilayah kami yang melewati dan segala macam. Dan prinsipnya masyarakat ini kan dari dulu karena dibiarkan permasalahan seperti itu tidak diurus, jadi masyarakat juga masih berpikir. Nah, dengan kami turun ke lapangan berdua, kami jelaskan kepada mereka. Kalau saya prinsipnya karena visi misi desa kami adalah membangun dengan semangat Raja Buleleng ini, ya tentunya harapan kami ya tidak menjadi masalah karena menurut saya semuanya adalah warga saya, gitu. Jadi saya kalaupun mau diambil tidak masalah, orang warga-warga kita juga gitu ya. Kan bukan berarti ini harus kita kangkangi sendiri atau kita harus hidup sendiri tanpa. Nah, ini kan konsep hidup bersama dengan konsep Suputra itu betul-betul harus kita aplikasikan di lapangan. Oke, mungkin bisa dikatakan juga ini yang menjadi seninya menjadi Kades seperti itu ya Pak ya. Tapi sayang sekali Bapak, sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi karena sudah pukul 8 lebih bahkan nih Bapak, mungkin pertanyaannya kita harus tunda dulu. Namun sebelum benar-benar berakhir obrolan pagi untuk kali ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait topik kita kali ini, yaitu membangun kebersamaan dari desa. Mungkin dari Pak Nyoman dulu. Ya, intinya tetap kalau kita pertama dengan desa tetangga nih, jadi komitmen kita sama-sama nih semangat membangun desa. Jadi yang kerjasama yang kita harapkan dari kerjasama antar desa ini bisa terwujud kesejahteraan masyarakat. Kan itu aja. Oke, kerjasama yang utama ya Pak ya. Mungkin jika dari Pak Mangku sendiri, closing statement dari Bapak, silakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Pemkab Buleleng, Bapak Bupati sudah memberikan bantuan banyak kepada Desa Panji. Yang kedua, himbauannya Bapak Bupati untuk mengkonsumsi jahe merah. Untuk warga Buleleng, mohon kalau memang berkenan untuk membeli jahe merah dari produk Desa Panji, belinya di BUMDes Desa Panji. Gitu. Dan yang berikutnya, harapan kami sebagai closing statement kami, harapan kami marilah kita membangun dengan semangat Raja Buleleng, semangat cinta itu. Dan harapan saya ketika kita mampu untuk memiliki Buleleng secara seutuhnya gitu. Jadi kita berbelanja di Buleleng, melalui di Buleleng, dan hidup di Buleleng. Jadi harapan kami di saat pandemi ini kalau bisa ya taat di rumah lah gitu. Jadi kalau memang mau melalui ya tempatnya untuk melalui ya ke tempat-tempat yang go green, yang seperti Sambangan, Panji ini kan artinya kami punya stok oksigen yang
besar. Kami punya 126 hektar hutan. Tentunya kalau berjalan-jalan di hutan itu pasti lebih seger gitu. Jadi ya jauh dari COVID lah. Oke. Dan Jadi selama ini Panji masih di zona yang aman. masih di zona Mudah-mudahan yang aman. Baik, intinya adalah kerjasama dan juga mari membangun desa dengan cinta, seperti ya Bapak ya. Mantap. Baik, karena tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama di obrolan pagi kali ini untuk hari Jumat 2 Oktober 2020 dengan topik membangun kebersamaan dari desa, dan tentunya bersama dengan narasumber kita ada Pak Nyoman Sudarsana selaku Kades Sambangan dan juga Pak Made Aryawan selaku Kades Panji. Dan terima kasih kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung di 23455. Namun bagi kalian yang mungkin tertinggal atau mungkin tidak sempat mendengarkan perbincangan kita kali ini, bisa nanti langsung ditonton di YouTube Radio Guntur, dan pastinya juga akan melihat bagaimana produk dari Desa Panji itu sendiri. Dan bisa melihat bagaimana wajah-wajah dari, bukan wajah tapi ini memakai masker juga seperti itu ya, dari Kades Sambangan dan juga Kades Panji seperti itu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan tetap tonton dan tetap juga dengarkan serta tonton di YouTube-nya Radio Guntur untuk obrolan pagi. Terima kasih.